Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Semoga segala nikmat yang Allah titipkan pada kita hari ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Dengan kesyukuran itu Allah titipkan keajaiban di dalam keseharian kita. Setiap apapun yang terjadi semuanya ajaib, semuanya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu ada hal yang terbaik yang Allah titipkan pada kita semuanya. Salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Insyaallah. Ini sebelum kita sapa-sapa dahulu, bismillah Bangkalan hadir. Masya Allah. Madura dulu yang telah hadir bersama kita. Masya Allah, Bu Sripa, Bu Umi Rasid. Dari Medan hadir, dari Bima, oh luar biasa, Ambon hadir, Bima hadir. Naufal Aurel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogor hadir, Riau dan teman-teman semuanya. Idumai juga hadir, insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hari ini mohon izin kita mengulang kembali, bukan mengulang ya, melanjutkan tema kemarin yang kita bahas tentang garpu tala. Kita kuatkan lagi tentang garpu tala ini. Kemarin saya share nomor dan banyak yang japri gitu ya. Beberapa kita diskusi tentang garpu tala itu. Dan Masya Allah, ada beberapa mungkin harus saya berikan penekanan tersendiri. Makanya saya minta ke Mas Farhad untuk kita bahasnya garpu tala lagi. Untuk fase yang kedua ini. Untuk lebih menguatkan lagi tentang makna garpu tala. Baik, tema garpu tala ini tidak tema yang berdiri sendiri. Dan Ustadz Nasrullah tidak pernah membahas garpu tala di awal. Pasti beliau di tengah-tengah, tengah akhir gitu ya. Bagi di tengah-tengah. Beliau biasanya akan bahas dulu landasan ilmu magnet rezeki, nanti ada perisai rezeki gitu kan. Ada kisah tentang duduk di bangku taman dan roller coaster gitu. Ada kisah tentang jeruk nipis. Baru nanti setelah itu malamnya ya, ketika camp biasanya di malam hari atau besoknya gitu, beliau akan bahas tentang garpu tala. Jadi ilmu ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Makanya teman-teman kemarin ada yang nanya, Ustadz garpu tala itu apa gitu kan. Ada kisah menarik juga dari Mas Robi. Mas Robi menyampaikan, Ustadz ada yang nanya di mana beli garpu tala gitu kan. Kalau beli garpu tala sebenarnya banyak gitu ke online gitu ya. Tapi garpu tala yang dimaksud bukan itu. Yang garpu tala dimaksud adalah getaran hati kita dikonekkan dengan getaran Al-Quran. Jadi ketika dalam kondisi sedang terpuruk, kondisi sedang bahkan ketika bahagia luar biasa, nanti bisa direm dengan garpu tala. Pokoknya posisinya ada posisi ketenangan hati. Kalau sebelumnya ada materi tentang dibahas oleh Ustadz Nasrullah, kisah tentang roller coaster dan duduk di bangku taman. Coba Bapak Ibu bayangkan sekarang Bapak Ibu sedang duduk di garpu taman, menikmati di sana ada pepohonan di pagi hari jam 7 pagi, semir apa ya, matahari sudah mulai menanjak naik, tapi masih dilihat di sana beberapa embun yang masih terlihat. Masya Allah, angin bertiup begitu, adem sekali. Di sana ada anak-anak yang sedang main, di bermain keluarganya, lari sana lari sini, kakak dan adik saling berkejar-kejaran, Masya Allah gitu kan. Oh Masya Allah, tenang hidup begitu, damai. Setelah itu kita berpindah, di sebelahnya ada sebuah taman dan di situ ada roller coaster. Kita naik ke sana, terus kita naik roller coaster, wah teriak kanan teriak kiri, wow Masya Allah gitu. Seru sih memang, tapi apa ketika kita naik roller coaster apakah terlihat di sana ada taman? Tidak. Ketika terlihat di sana ada pohon, ada burung berkicau, enggak. Kenapa semua hati deg-degan, memang kayak kelihatannya seru gitu ya, tapi hati nggak tenang di situ. Maka rizki-rizki itu banyak yang berterbangan, bahasanya kata Ustadz Nasrullah. Dan sesungguhnya ketika hati kita deg-degan, maka rizki menghilang dari kita. Jangan sampai ada deg-degan. Nah, poin berat di dalam ilmu garpu tala ini adalah bagaimana kita menghilangkan deg-degan di dalam hati ini. Ketika sudah deg-degan, di situ nanti Allah titipkan ilham-ilham, di situ Allah titipkan ketenangan. Ketika tenang nanti Allah ngasih rizkinya itu. Rizkinya Allah itu tidak duduk turun dari langit ada emas datang gitu kan, ada paket apa ini emas dari Allah SWT, enggak seperti itu. Ada proses. Ya memang Allah bisa kun fayakunnya gitu ya. Mau ngirim dalam bentuk paket, misalkan paket emas kepada kita, Allah mampu. Tapi gayanya Allah biasanya nggak gitu. Ada sunatullah yang dijalankan. Allah punya kekuatan namanya mukjizat istilahnya gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin karomah gitu ya. Ada hadiah spesial. Iya.
Tetapi di sisi lain, Allah juga mengajarkan pada kita ada sunnatullah yang harus dijalankan. Nah, sunatullahnya itu nanti ketika kita sudah garpu talah, kita duduk diam gitu kan, terus kita mikirin perisai rezeki apa ya yang masih menutupi rezeki-rezekiku. Ketika kita sudah mulai tenang, bisa mulai tadabur ke dalam, kita biasanya duduk di bangku taman, kita ngeliat di situ ada anak kecil, di situ ada orang-orang sedang main layangan, atau sedang kita ngeliatin burung-burung berkicau, masya Allah gitu kan. Di situ Allah titipkan rezeki-rezeki kita. Ah, ternyata di situ, oh ya, Allah nitipkan rezeki dari sini. Nanti misalkan ada orang berdapat ide gitu ya, mau buat skincare, buat ini sebagainya, dari menjadi seorang miliuner gitu ya, jutawan dan miliuner. Dari dia ketika dia sedang kondisi galau, deg-degan, dia nggak ngeliat semua itu. Dia hilang plong. Habis itu ketika dia datang, duduk tenang, bisa merenung di masjid, merenungin apa yang bisa dilakukan untuk bayar semua amanah ini. Di situ biasanya Allah titipkan satu persatu di antara jalur rezeki untuk kita semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, bukan wahyu pertama, ketika mendapatkan hidayah pertama, mendapatkan surat Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, Toha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an agar engkau menjadi bersusah hati. Hatimu jadi gundah gulana. Enggak, wahai Muhammad. Enggak, wahai umat Muhammad. Ternyata itu langsung jelek bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Allah, ternyata selama ini aku menjadi orang yang gitu galak dengan Rasulullah. Itu karena aku berpikir bahwa gara-gara turunnya Al-Quran, ini menjadi persoalan baru bagi orang-orang Quraisy. Dulu orang Quraisy bersatu gara-gara ada Rasulullah hadir. Orang Quraisy berpecah. Satu kelompoknya Rasulullah, satu kelompoknya Abu Jahal gitu kan. Maka beliau pengen bunuh Rasulullah untuk apa? Agar kelompok ini menyatu kembali. Mulia sebenarnya niatnya gitu ya. Tapi dengan bunuh Rasul ya satu kesalahan besar gitu. Maka ketika mendapatkan jawaban dari Allah, kayak lagi diajak ngomong, wahai Umar, aku nggak menurunkan Al-Quran agar engkau bersusah hati. Dijawab langsung jelek masuk ke sarang nubarinya dan hidayah pun masuk. Dan kita dapat di kisah-kisah sebelumnya bagaimana para sahabat sampai berpikir Umar masuk Islam nggak mungkin. Kalau keledainya Khattab atau bapaknya Umar itu bisa syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tuh Umar baru syahadat. Kayak orang kayak gitu nggak mungkin dia masuk Islam. Saya orang sahabat gitu loh. Tapi ternyata Masya Allah hidayah masuk ke dalam hatinya. Bahasa lainnya untuk kita adalah yuk kita ketika Allah lagi berbicara dalam surat-surat ayat-ayat kita gitu di dalam garpu tali kita buka, kita sedang diajak ngobrol sama Allah. Barusan saya ketika beberapa menit yang lalu sebelum kita buka ini online on air, ini ada beberapa yang jawab saya gini punya persoalan-persoalan, saya dapetin garpu tala ini sama nih saya zikirkan. Paling banyak bertanya mana yang saya zikirkan, oke? Okay? Maka mana yang zikirkan, mana kira-kira yang jelek paling kuat ke dalam hati kita. Kan bisa disampaikan kan, ayat pertama dilihat, habis itu kalau misalkan nggak paham, coba cek di atasnya, satu ayat atau dua ayat seatasnya, habis itu kalau nggak ketemu di bawahnya lagi. Nanti ketika itu dapat jawaban, mana di antara paling ngeklik dengan kita. Dan misalkan, Ustaz saya gimana? Sebenarnya yang lebih ngerti adalah Bapak Ibu. Persoalan Bapak Ibu. Nanti bayangkanlah yang di dalam ayat Al-Quran itu, yang diajak ngobrol sekarang ada Bapak Ibu. Gitu. Mungkin saya lebih agak ngerti sedikit ya tentang tafsir ya. Maka nanti saya sarankan juga beli beberapa tafsir gitu ya. Ada tafsir yang detail, ada tafsir minimalis gitu, misalkan tafsir Ibnu Katsir, ada yang detail Al-Munir atau misalkan Al-Qurtubi yang panjang 20 jilid. Itu buat pengetahuan kita. Tapi kalau enggak ya minimal tafsiri dengan kehidupan kita. Ketika diajak ma'anzalna 'alaikal qur'ana litashqa gitu kan. Ternyata kita dapat ayat itu seperti ayat Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata kita Masya Allah gitu kan. Kita ngaji gitu kok jarang-jarang. Terus ketika baca Quran kayak ngantuk. Terus kita jadi gak mudah baca Qurannya. Ternyata Allah jawab, ini sama seperti yang turun kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini gak jadi susah loh ketika kamu baca Quran. Maka harusnya ketika membaca Quran kamu jadi lebih mudah gitu ya. Oke, ini Masya Allah masih terus hadir dan terhadir bersama kita 191 sahabat ahli syurga insya Allah dan menjadi orang-orang ajaib insya Allah. Ini Pekalongan hadir, Sumsel, Kalimantan, Serang, insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, saya sebenarnya ketika hari ini ingin membahas adalah tentang garpu talanya. Dari chat-chat yang masuk, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya garpu tala mana yang kira-kira membuat kita tenang. Dan yang kedua, kemarin Alhamdulillah saya berkesempatan untuk datang ke MRC. Ya memang deket sih ya, MRC itu Magnet Rezeki Center. Dari pesantren itu sekitar 2 atau 3 menit lah. Dekat sekali, memang 2 kiloan gitu ya.
Dan qadarullah memang setiap ke sana ketika ada sholat berjamaah, ada Ustadz Nasrullah, maka beliau jadi imam. Setelah itu ada pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Maka salah satu hadis yang dibaca kemarin adalah karena melanjutkan hadis-hadis sebelumnya, itu memang tentang kesabaran. Isbiru waswabiru warobitu. Sabarlah kalian. Bahwa sesungguhnya wasta'inu bis sabri was salat. Kalau kalian pengen mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujian yang diberikan pada kita, maka kunci adalah bis sabri was salat. Kunci pertolongan itu di dalam kesabaran dan salat. Maka boleh bukan ilustrasi, kan ada itu foto viral di mana-mana itu kan, kisah orang penggali pencari berlian gitu kan, ketika gali itu tinggal 1 senti atau tinggal beberapa senti saja gitu kan, dia merasa aduh kayak Allah nggak mungkin nih ngasih pertolongan, nggak mungkin nih nemu menemu berliannya di sini. Ya sudah, dia pulang pergi. Saat pergi ya sudah, dia nggak akan pernah bertemu dengan keajaiban itu, dia tidak akan pernah ketemu dengan berliannya. Kenapa? Dia selesai dengan kesabarannya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sudah ada batasnya, maka disebut tidak sabar. Sabar itu ada batasannya. Enggak. Kalau sabar ada batasnya, berarti dia udah nggak sabar. Gitu. Maka kita diingetin kembali bahwa kunci di dalam mendapatkan keajaiban, kunci dalam setiap solusi kita, bahkan Allah mengatakan sendiri gitu ya, wasta'inu bis-sabri wasolah, mintalah kalian pertolongan dengan satu, sabar dahulu. Dan sabar itu as-sabru inda sodmatil ula. Sabar ketika dapat tumbukan pertama. Boom! Sabar. Pengen ngomong sih, pengen banting sih gitu. Wah, banting apa gitu kan. Sabar itu bukan langsung, ya nggak apa-apa, nggak gitu. Tetap bergejolak, tapi ditahan. Itu sabar. Itu kunci nomor 1. Maka ketika ada antara bapak ibu yang kemarin di Japri atau bertanya gitu, Ustaz, saya sudah ngamalin ini Garputala, sudah saya baca, zikirin 2-3 hari ini, kok saya ngeliat nggak ada keajaiban ya Ustaz? 2-3 hari gitu kan. 2-3 hari nanya keajaiban. Sesoleh apa kita gitu. Maka kita cek kembali. Satu, kita cek lagi Garputala kita. Pertama, Garputalanya udah pasti benar insya Allah ya. Yang kedua, kita cek perisai rizki yang masih ada. Bahwa sesungguhnya kita ketika istijal ya Allah cepet dong ya Allah, ya Allah cepet dong ya Allah gitu. Ya Allah mungkin gak sih ini Allah dikasih pertolongan, itu sudah bagian dari perisai rizki, gak akan mungkin Allah tolongin. Gitu. Maka yuk ridoin dulu, sabarin dulu, tahan gitu. Maka kayak kita penggali berlian gitu ya. Maka kita ngecek terus gitu. Sampai kita ketemu keajaibannya. Kalau udah keajaiban ketemu, kita udah selesai satu sebenarnya. Ya lanjutin terus, di masih banyak keajaiban di dalam sana, berlian-berlian Allah telah titipkan dalam bentuk keajaiban gitu ya. Oh, saya baru belajar moneter rezeki pertama kali, yaitu ilmu Garputala, yang lain belum tahu. Baik, ibu bapak yang belum membaca atau belum memperdalam tentang ilmu-ilmu yang lain, tentang ilmu Indonesia Tasawuf, saran saya tidak langsung ke Garputala malah ya Ibu Salamah. Coba ibu silahkan baca buku-buku yang Ustaz Nasrullah, itu Magnet Rezeki, Rahasia Magnet Rezeki, ada kajian Magnet Rezeki. Bagi bapak ibu yang paling rekomend ya Rahasia Magnet Rezeki. Kedua, kajian Magnet Rezeki. Bagi teman-teman yang memiliki background keagamaan cukup kuat, biasanya anak-anak pesantren kayak saya pribadi gitu kan, ini lebih powerful menggunakan ini, kajian Magnet Rezeki. Kenapa? Ini karena di sini memang saya butuh dalil. Bener gak sih ini ilmu bener apa enggak gitu kan? Dalilnya disebutkan di dalam buku ini, kajian Magnet Rezeki. Kalau di dalam Rahasia Magnet Rezeki ya alir apa ya? Alurnya tetap mengalir dan lebih enak untuk bagi mungkin pemula-pemula orang awam gitu ya. Itu pintu masuknya di situ. Nanti memperdalamnya di kajian Magnet Rezeki. Kedua, kalau misalkan mau lebih santai gitu ya, buka di Telegram audio Magnet Rezeki. Di situ ya Bu ya. Jadi sebelum masuk ke kita mau masuk ke dalam lebih dalam ke Garputala, saran saya dia tidak ilmu sendiri ya. Jadi harus banyak dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, ini sudah kita hari ini lebih banyak diskusi saja karena saya memang materi tentang Garputala sudah kami sampaikan kemarin. Nanti kita dikit-dikit poles-poles saja karena secara umum alhamdulillah Bapak Ibu sudah mempraktikannya, atau mungkin nanti ada beberapa yang mau sharing tentang Garputala yang Ustaz, saya dapat Garputala yang cocok banget, pas banget, alhamdulillah Ustaz gitu kan. Tenang hati, dan mungkin ada sharing keajaibannya, boleh. Ntar kita bacakan. Oke, sabar tidak ada batasnya, kalau sudah ada batasnya berarti tidak sabar. Ya, sepakat. Ibu Salamah
Mau Ustadz, kalau masalah kita punya banyak, apa boleh dilakukan gelar bertala berkali-kali? Apa harus satu-satu? Ya, silahkan satu-satu berkali-kali. Biasanya kalau Ustadz Nasrullah memberikan contoh, kita diminta, kita punya persoalan berapa sih? 5. Oke, minimal ditulis 5 dulu. Maka satu gelar bertala dulu untuk pertanyaan pertama. Langsung kita tadaburi gitu kan. Kalau memang saat itu kan di camp kan waktunya terbatas ya. Tulis dulu dapat ayat apa, udah. Ntar lanjutin yang kedua, ayat apa, ganti. Itu boleh. Tapi kalau saran saya, karena waktu kita kan satu-satu, ya Bapak Ibu kan di rumah, waktunya kan longgar. Dapat satu ayat, yuk kita tadaburi dulu. Dapetin sampai kliknya, baru ke ayat yang kedua atau persoalan yang kedua. Gitu ya. Silahkan. Oke. Oke, kenapa saya orangnya tidak, sambil saya sharing-sharingnya ya hari ini ya. Kenapa saya orangnya tidak sabar ya, Tat? Udah istighfar, tarik nafas untuk menahan amarah, tapi masih sering terpancing emosinya. Karena banyak di antara Indonesia, Bu, istighfar itu menjadikan apa ya? Banyak di antara istighfar kita, bahkan saya juga, istighfar yang perlu diistighfari. Kenapa kita mengucapkan astagfirullahaladzim? Itu jauh dari esensi istighfar sebenarnya. Istighfar kita ketika kita ucapkan pada anak kita astagfirullahaladzim, nah itu sebenarnya bukan istighfar, itu bukan zikir. Kita nggak lagi sedang ingat sama Allah, kita sedang ngeluh sama Allah. Ya Allah, kok gini banget sih anak gitu ya. Ya kita yang menyebutkan kata Allah memang, tapi kita sedang ngeluh. Nadanya itu yang membuat dia jadi zikir atau jadi keluhan. Istighfar yang perlu diistighfari atau istighfar yang nggak perlu diistighfari itu terbentuk dari nadanya gitu. Itu Bu ya. Baik, alhamdulillah cocok banget dengan persoalanku. Baik, Bu Fatimah mungkin boleh sharing. Alhamdulillah dapat ayat Gabur Ta'ala cocok banget dengan persoalanku. Boleh nanti kita akan bacakan dulu kalau berkenan. Baik, ya. Itu. Kenapa kita belum bisa sabar? Iya, ya bertahap Bu. Nggak mungkin langsung blek, langsung bisa sabar kayak Rasulullah gitu. Itu nggak mudah. Baik, itu ya. Pertama, terus kedua, ada yang catatan yang kedua, bahwa sesungguhnya zikir-zikir yang di dalam ayat-ayat itu, saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah tafsir kehidupan atau tadabur kehidupan. Bukan zikir itu dalam artian zikir hanya bentuk kata. Misalkan dapat ayat apa gitu di antara ayat-ayat Quran, terus habis itu ibu baca itu ulang-ulang saja, nggak ngerti juga gitu kan, udah asal baca-baca aja, ya itu akan menjadi kebaikan pasti. Satu hurufnya ada kebaikan di sana. Tapi kalau lebih powerful adalah yuk kita baca dulu artinya, cocokkan dengan kehidupan kita. Jadikan Mushaf itu menjadi kaca buat kita. Misalkan barusan Bapak gitu kan, saya mau izin, saya tidak sebutkan namanya. Ada Bapak ngechat saya, Ustadz, saya punya persoalan amanah dan persoalan keluarga gitu kan. Ketika baca tentang kisah Nabi Yunus gitu kan. Oke, Bapak kalau menurut Bapak di antara 3 ayat, belum nanya ayat mana saat yang harus saya baca, saya pikirkan. Maka saya bertanya kembali, Pak, di antara 3 ayat itu mana yang Bapak lebih membuat Bapak jelek gitu kan, kalau bahasa saya jelek, yang ketika membaca tuh ini saya banget nih gitu kan. Maka belum menyampaikan kisah Nabi Yunus yang wazannuni idzahaba mukhadiban. Nabi Yunus yang bentar barusan Oke. Wa dhannuni idzaba mukhadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini surat Al-Anbiya ayat 87. Dan kisah tentang Dhannun, itu siapa? Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, berdakwah untuk kaumnya, kaum ini nggak bisa diajarin nih gitu kan. Dan mereka nggak mau nurut sama Nabi Yunus, maka beliau pergi tinggalin kaumnya, mukhadiban dalam keadaan marah gitu. Fadzanna allan naqdiru alaihi fanada fid dhulumat. Maka dia berpikir dia nggak akan pernah dipersulit oleh Allah. Jadi semua urusan dipermudah, tidak. Jadi nggak gitu-gitu juga gitu. Maka dimasukkan ke dalam perut paus gitu kan. Di dalam kedalaman samudra yang begitu gelap gitu. Nah, saat itu dia berdoa ketika dimakan oleh ikan besar itu. Berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku salah. Maka saya bertanya, Pak, kira-kira di antara ayat ini mana yang cocok? Ini, Ustaz. Kenapa? Iya, Ustaz. Saya meninggalkan anak dan keluarga saya punya persoalan utang piutang, saya belum bisa menafkahin, saya marah dan sebagainya, saya pisah dengan istri. Ya, Pak. Maka ketenangan itu, iya, saya sedang ditegur. Kayak ayat ini bukan berbicara tentang Nabi Yunus, tapi berbicara tentang saya.
Ingat ya, ketika di dalam Garputala itu tidak berbicara tentang itu kisah tentang iblis, itu kisah tentang siapa gitu, tidak, Nabi Yunus dan sebagainya. Itu kisah tentang kita yang diajak ngobrol dengan Allah. Maka Masya Allah, ya sudah, kita zikirin, kita ya itu tadi ada doanya dizikirkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Ya Allah, saya salah, saya salah, saya salah. Maka diperinci lagi salahnya apa? Salahnya yang pernah galak sama istri, pisah sama istri, nggak menafkahin istri sebelum. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita akuin itu ada perisai rizki. Sebisa mungkin kita copot atu-atu perisainya, buka satu, buka satu. Oke, saya marah-marah sama keluarga saya. Baik, telepon orang tua, misalkan telepon keluarga, sampaikan saya mohon maaf. Terus masalah infak, ya kadang-kadang saat ini dengan amanah yang begitu banyak, mohon maaf, sampaikan mohon maaf sekali saya belum bisa memberikan infak dulu. Nanti insya Allah ketika rezekinya lancar, insya Allah saya akan kirimkan nafkah untuk keluarga. Terus dicek-cek satu lagi. Saya pernah misalkan marah sama anak, saya berjanji pada anak untuk kasih hadiah apa, ternyata belum dikasih. Minimal WA dulu kepada anak, nak mohon maaf, bapak udah berjanji pengen ngesehkan ini dan itu. Tapi mohon maaf saat ini belum ada dananya. Kita minta maaf aja dulu. Semoga anak ridho dengan keridoan anak atau keridoan istri dan keluarga kita. Disitulah Allah bukakan satu persatu rizkinya. Gitu. Gitu ya. Bismillah. Oke, ada tadi yang sharing. Udah ada yang tanya dulu. Oke, sebentar. Kita hari ini lebih banyak diskusi saja. Baik. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah Garbutala, Pak Aldian Syahkazil. Dan juga saya dapat bungkus permen yang luar biasa. Maka meyakini satu hal, ketika dapat bungkus permen yang luar biasa, yang kita pikirkan adalah permennya, bukan bungkusnya. Maka salah satu di antara kalimat yang sangat menohok bagi saya ada kalimat yang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau sedang nanjak itu kan nggak mudah ya. Jalan nanjak itu kan nggak mudah ya, lebih berat lah gitu ya. Maka beliau mengatakan, kan diminta kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar ketika turun subhanallah sebagainya. Nah, gitu beliau berkata ketika nanjak, beliau yang difikirkan bukan nanjak. Nah iya, nanjak itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi yang beliau pikirkan adalah setelah tanjakan pasti ada turunan. Gitu. Makanya beliau tersenyum aja. Weh, tanjakan ini memang nggak enak. Tapi dia berpikirin, nanti di ujungnya ada turunan. Gitu. Nanti setelah ketika beliau nurun gitu kan, beliau mukanya agak sedikit musam. Ya memang sih enak, jalannya lebih ringan gitu kan. Tapi wajah beliau berubah. Kenapa? Setelah turun pasti ada tanjakan lagi gitu. Maka ketika dapat bungkus permen, yakin Pak di belakangnya fa inna ma'al usri yusra. Allah menggunakan ma'a bukan ba'da. Ma'a itu bersama. Jadi deket waktunya. Sabar aja tungguin. Nah dekatnya ini Allahu a'lam bishawab. Allah yang tahu. Bisa dekatnya 1 tahun, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Allahu a'lam bishawab. Semakin itu panjang, yakinlah berarti di situ permennya semakin besar. Karena ujiannya juga semakin besar. Nabi Yusuf. Ya Nabi Yusuf itu kan dari kecil anak yang sangat disayang, kecemplung ke sumur, habis itu jadiin budak, habis itu masuk penjara, setelah penjara baru beliau terlepas. Ini rentetan waktunya bisa 30 tahunan. Untuk masuk penjara saja belum butuh waktu 9 tahun. Gara-gara digodain oleh istri-istri raja dan belum nggak bersalah, tapi karena beliau rakyat kecil ya sudah, belum minta sama Allah, ya Allah ketika penjara lebih baik diriku, mau masukkan aku ke dalam penjara daripada di luar godain para akhwat gitu kan. Maka beliau masuk ke dalam penjara. Setelah 9 tahun itu ternyata Masya Allah, Allah titipkan rezeki yang melimpah ruah. Jadi orang pedesaan biasa menjadi seorang Masya Allah, menteri koordinator Menko gitu ya, di bawahnya raja. Menteri koordinator segala urusan di dalam negara itu yang ngatur adalah Nabi Yusuf. Memang ada rajanya, namanya Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun yang Nabi Musa ya, beda gitu kisahnya. Nabi Yusuf itu jauh sebelum Nabi Musa kisahnya. Dan itulah Masya Allah gitu, ketika ujian bungkus permen ini besar, yakin di situ ada permen yang sangat manis. Baik, izin bertanya Ustadz, saya bertanya, saya pernah melakukan garbutala saat baca ayat yang saya dapati, hati saya jadi plong, tenang. Lalu rasa itu saya dapat adalah tetap dipikirkan. Lalu ayat yang saya dapat apakah tetap dipikirkan? Atau saya melakukan apa yang diperintahkan di dalam ayat tersebut? Contoh, garbutala ayat saya dapatkan diminta ampun yang menurut saya disuruh banyak istighfar, lalu saya zikirkan garbutalanya atau istighfarnya. Baik. Dua-duanya tepat, Ibu. Maaf ini siapa? Yoga Ayokta. Baik, ini laki-laki perempuan. Ibu-ibu ya insya Allah ya. Ibu Yoga. Pertama, zikirkan dulu tadi ayatnya. Kedua, tambahkan dengan istighfar, lakukan. Keduanya dilaksanakan akan jauh lebih baik.
Ya, pertama zikirkan ayatnya tadi, perintah untuk istighfar. Kalau mau langsung dengan berbanyak istighfar juga dipersilahkan. Boleh pilih salah satunya. Tapi kalau misalkan pilih salah satunya dikuatkan adalah pilih yang langsung amalan yang ada di dalamnya. Gitu ya. Istighfar yang perlu istighfari berbentuk nadanya ya sepakat Pak Suryana. Sejak baca buku MR dan nyimak channel MR Telegram, saya jadi takut untuk berbuat dosa. Sekarang alhamdulillah saya sudah bisa ngerem ketika marah datang saat. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, Ustadz, saya GT soal persoalan sama suami yang menurut saya tidak mudah diingatkan. Saya dapat ayat terutama surat Al-Furqan ayat 22. Sudah saya baca berkali-kali makanya tapi saya belum paham, Ustadz. Hari ini kita nggak buka-buka dulu ya, mohon izin. Nanti Bu Endang silahkan dijapri saja. Boleh nanti saya kuatin. Kemarin kalau nggak salah ada tentang juga yang japri tentang pasangan. Dapat ayatnya belum nggak paham. Saya dapat apa ya? Saya nggak ingat. Nanti boleh silakan japri aja Bu ya. Kemarin pas pertama kali praktek karbotal, alhamdulillah memang cocok dengan apa yang saya alami terus lebih tenang. Saya dapat surat An-Nahl. Alhamdulillah. Bagus tanya Ustaz, begini suami punya persoalan lalu garbotala tapi dapat ayatnya yang pas. Nah, sebagai istri saya ikut zikirkan ayat GT suami atau sebaliknya GT sendiri tentang persoalan yang sedang dihadapi suami. Cukup silahkan dikuatin bareng-bareng, nganggap aja sebagai sebuah pasangan itu ibu ikut dikirkan garputala suami juga diperbolehkan, silahkan. Kalau mau nguatin sendiri mungkin dengan sudut pandang yang lain juga dipersilakan, pasti benar kok. Gitu ya. Sampai kapan Ustadz kita dikirkan ayat gitu-nya Ustadz? Sampai benar-benar titik nol. Bahasanya titik ketenangan hati kita udah bahasanya, ya saya nol, udah benar-benar plong banget gitu ya. Persoalan udah mulai terbuka, udah selesai. Silahkan. Ya, nanti sebenarnya ini ada nggak sih rumusnya kapan selesainya sebagainya? Intinya adalah garbutala tadi menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu tenang, mutmainnan gitu ya. Dalam keadaan tenang, ridho sama Allah, yakin Allah akan berikan pertolongan. Kayak kita sedang diperhatikan sama Allah gitu. Kita tidak sedang sendiri dengan persoalan ini. Ada Allah sedang bantuin kita, ada Allah sedang memperhatikan kita gitu ya. Ketika kita udah merasa ya Allah, udah aku bahasanya tanpa baca ayat itu pun kira-kira sudah hadir bersama Allah, maka dicukupkan juga dipersilahkan. Baik, baca artinya kemudian cocokkan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, itu garputala. Baik. Ini banyak ya. Saya Bunda Majalengka, alhamdulillah dengan mempraktekkan ilmu MR khususnya GT, saya yang divonis sakit kanker rahim sekarang dinyatakan sehat tanpa operasi. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, inilah Quran, dia bisa menjadi syifa bagi kita semuanya. Barokallah Bunda Wiyanti, Masya Allah, Bundinya Wiyanti. Semoga Allah jaga selalu, berikan nikmat sehat selalu bagi ibu dan keluarga. Ustaz mau tanyakan, saya ini kalau sudah kesal atau sudah marah banget itu nggak bisa keluar kata-kata, tapi malah nangis, ditahan air matanya juga nggak bisa. Itu kalau saya udah kelewat marah, apakah itu termasuk tidak sabar juga walaupun saya tidak marah pada orangnya? Itu bagian dari kesabaran Ibu. Ibu tahan, nangis, bagian itu kan ekspresinya dengan ekspresi nangis. Biasanya ketika para sahabat gitu, Rasulullah apakah berekspresi marah? Iya. Rasulullah marah? Iya, belum Rasulullah marah. Atau kan sering saya bahas tentang sahabat Ka'ab bin Malik. Ini sahabat yang terkenal dengan istighfarnya, dengan taubatasnya, taubatan nasuhanya. Ketika beliau para sahabat semuanya ikut berperang dan beliau gak ikut berperang, saya hafal banget kalimat beliau. Beliau menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi ketika beliau nggak ikut berperang, perang Tabuk gitu kan, beliau udah nyiapin ini nih alasan. Ntar kalau Rasulullah datang, ini nyiapin alasan B, C, D gitu kan, disiapin. Nah sampai titik Rasulullah datang, pas di depan Rasulullah, beliau nggak bisa ngomong itu lagi. Kenapa? Saking ta'zimnya sama Rasulullah. Nggak mungkin beliau akan ngeles di depan Rasulullah. Ibu kalau sudah hormat banget sama seseorang, misalkan kita hormat banget orang tua, sama ibu dan sebagainya gitu ya, kita kok hari satu titik kita nggak bisa hadir. Terus habis itu kita datang. Kita udah janji kemarin misalkan datang, tapi hari ini nggak datang, baru hari ini kita datangnya. Itu kalau kita benar-benar ihtiroman pada ibu kita sama ayah kita, benar-benar hormat sama mereka, nggak akan bunyi itu alang ngelesan. Tadi Pak kemarin gini Pak, saya enggak. Iya Pak, saya salah Pak. Mohon maaf kemarin saya nggak bisa hadir karena saya salah dari saya. Dan sahabat Khabab juga sama gitu kan, ketemu Rasulullah udah getar duluan, maka beliau
udah nyampaikan kejujurannya gitu. Tapi yang menarik adalah ketika sahabat Khabbab datang bertemu Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, belum menceritakan Rasulullah yatabassam, Rasulullah tersenyum, bitabassumil mukhdab, dengan senyuman marah. Jadi senyumnya Rasul baik. Ini Ustadz Farhat. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu mohon maaf barusan ternyata listrik padam, jadi wifi-nya juga ikut padam gitu ya. Jadi mohon maaf tadi terjeda sebentar. Dan kita lanjutkan kembali, kita hari ini bahas tentang garpu talak kembali. Baik, karena ini chatnya cukup banyak. Nah ini chatnya cukup banyak, saya akan milih beberapa saja ya, izin. Oke, Ustadz Garbutala, Ibu Nurmalinda. Ustadz Garbutala, bolehkah kita lakukan setiap hari atau setiap ada persoalan? Terus hasil ayat yang kita garputala banyak. Jadi yang mana yang kita zikirkan? Misalkan ayat ini dapat kemarin sedang dizikirkan dan hari ini dapat lagi dengan persoalan lain. Jadi yang mana kita zikirkan? Baik, ketika persoalan yang kemarin selesai, kita dapat zikir baru lagi gitu ya. Ya sudah, kita zikirkan yang baru lagi. Gitu ya. Jadi diganti saja dengan zikir-zikir yang dapatnya diperbaharui. Jadi setiap harinya dapat ayat-ayat terus gitu ya. Tapi kalau misalkan kemarin persoalan belum tenang, kita belum benar-benar ke titik nol di dalam apa namanya, belum nol di dalam kegalauan kita dalam persoalan itu, lanjutin terus Ibu sampai dia ke titik nol gitu. Nanti ketika sudah mulai merasa kok mungkin getarannya kok sudah nggak terlalu kuat saat, oke kita garpu tal baru lagi. Mungkin karena kita ketemu, apakah kita nggak paham gitu kan? Ketika nggak paham sebenarnya dilanjutin terus sih, tapi dilanjutinya itu tidak hanya mendikirkan dalam bentuk kata-kata saja. Yuk kita tambahkan sedikit apa namanya formulanya. Terus kita tadaburi, baca kisahnya tentang apa gitu kan. Ini kok ini tentang apa sih? Oh, poinnya tentang ini tawakal. Coba cek dalam kehidupan kita, dari tawakal itu kita udah benar-benar tawakal atau belum? Akhir bulan misalkan belum ada kiriman, belum ada job sebagainya, kita benar-benar masih bisa tawakal sama Allah atau udah deg-degan. Nah, itu kita cek satu persatu tuh poin-poin yang gitu gitu. Jadi selain memikirkan, kita juga mentadaburi. Kalau dikirkan dengan hati, tadaburi dengan akal pikiran kita. Kira-kira apa ya gitu ya. Kita cek lagi, ada perisai nggak yang misalkan di dalam itu disampaikan yang masih ada dalam diri kita gitu kan. Nah, itu yang dicek. Atau misalkan ada amalan-amalan yang disampaikan di dalam ayat itu, terus kita belum maksimal dalam melaksanakannya. Misalkan wasta'inu bisobri wasolat. Ternyata kita orangnya masih kurang sabar, dan salat kita juga masih misalkan kurang khusyuk gitu. Yuk kita tadabbur dan kita perbaiki ayat-ayat itu. Kalau misalkan itu misalkan udah selesai persoalan, kita dapat persoalan baru, misalkan ada persoalan baru kita buka, yuk kita pikirkan itu. Tapi kalau mengenai sudah mulai tenang terus atau misalkan dia sudah mulai kita kurang bergetar lagi, kita buka aja garpu tala yang baru, dipersilahkan. Kita ganti ayatnya juga boleh, silahkan. Masya Allah. Oke, Fatimah Zahra. Alhamdulillah, Masya Allah, ketika saya mempunyai persoalan tentang ekonomi, yaitu terbelit dengan amanah dan berusaha menjual aset berupa rumah. Allah pertemukan saya dengan ilmu magnet rezeki dan saya amalkan garpu tala dan Allah tunjukkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 26 tentang Allah meluaskan rezeki dan saya zikirkan yang tersebut. Hasilnya alhamdulillah hati ini semakin tenang dan semakin yakin bahwa rezeki Allah yang ngatur dan sedikit-sedikit amanah saya tertutup. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, ketika ada testimoni-testimoni, saya juga dulu berpikir, ngapain Ustaz Nasrullah mengirim testimoni-testimoni apa nih, kalau apa ya, peserta camp gitu kan, di grup, di channel sebagainya. Dan di sini ada kickback. Ketika ada testimoni gini, Fatimah Zahra, Masya Allah, Barakallah, semoga Allah berkahi rizkimu Bu Fatimah gitu sebagainya. Maka ketika kita mendoakan Bu Fatimah agar semakin istiqomah dan semakin dimudahkan segala urusannya, itu ada malaikat yang beberapa pekan lalu kita udah bahas, malaikat yang mengatakan kepada kita, mendoakan kita, wa anta mislah, dan engkau pun sama akan mendapatkan rizki yang melimpah juga. Ya, ketika baca testimoni seperti ini, yuk kita doakan Ibu Fatimah. Ketika kita mendoakan Bu Fatimah, ada malaikat yang sedang mendoakan kita. Gitu ya. Baik, terus ke rumah jahit. Baik, Bu Imas, Masurullah, dulu suami saya meninggal. Setelah itu saya kecelakaan sampai tidak bisa jalan. Setelah kecelakaan motor saya dicuri orang. Setelah itu saya dapat rezeki tak disangka-sangka
hingga bisa melunasi amanah merenovasi rumah, membeli tanah, bangun rumah jahit hingga selesai dan dapat motor baru. Alhamdulillah. Nah, ini ketika setelah tahapan pertama sabar. Habis itu yuk kita poles lagi. Ustaz, sabar sih gitu kan, tapi masih nahan terus. Ayo hadirkan di sana kisah-kisah orang-orang yang telah Allah berikan keajaiban. Bisa orang-orang solehin, bisa sahabat-sahabat kita yang barusan kita baca, dan kisah-kisah ini bukan kisah-kisah rekayasa. Ibu-ibu yang nulis ini, Bu Imas tidak sedang mengarang, itu adalah kehidupan beliau real gitu ya. Maka kita dapati dalam kehidupan kita, yakinlah satu hal, rencana Allah pasti jauh lebih baik. Kita punya rencana gitu ya, terus kita berencana dengan orang lain membuat job atau apa gitu kan, ternyata kok nggak jadi, yakinlah bahwa rencana Allah jauh lebih baik. Kalau saya dulu memahami gini, kita apal banget quote ini, anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ulangi lagi ya, anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau berencana dengan rencana A, dan aku pun anta turid wa ana urid, dan aku pun punya rencana yang sama dengan rencanamu itu. Tapi ternyata wallahu yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah sukai, yang kehendaki. Semuanya gitu kan. Terserah Allah, dan yakin apa yang dilakukan Allah pasti adalah yang jauh lebih baik. Saya dengan ayat ini, dengan kalimat ini sangat-sangat meyakini. Saya termasuk orang yang nggak mudah dulu menerima untuk kuliah di Libya gitu ya. Karena harapan dan cita-cita saya kuliahnya itu di Mesir, Al-Azhar Kairo, Mesir. Ternyata Kodaro dapat beasiswanya ke Libya. Setahun sedih gitu kan. 2 tahun sedih. Tahun ketiga baru bahagia ketika beberapa teman jalan-jalan ke Mesir. Ternyata kehidupan di sana memang secara keilmuan luar biasa. Tapi secara ekonomi ya memang nggak semelimpah Libya gitu. Disitulah baru alhamdulillah. Ini kalau saya kuliahnya di Mesir, mungkin bisa jadi saya juga minta kiriman dari rumah atau saya harus kerja. Tapi di Libya Masya Allah semua tercukupi, ketemu keluarga baru di sana, orang KBR-nya ramah-ramah, teman-temannya ramah-ramah gitu kan. Ternyata jauh tahu yang lebih baik bagi saya. Anta turid wa ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Ya, yakin. Dan ini kan ketika beliau kecelakaan, ketika dapat musibah, dicuri sebagainya, itu kan sampai ke level titik dapat keajaiban, itu kan nggak sehari 2 hari kan pasti Bu ya. Bisa berbulan-bulan atau bisa jadi bertahun-tahun. Kalau saya tadi kisahnya 2 tahun, saya baru merasakan, oh permennya manis sekali gitu. Bahkan permen manis dari Libya itu yang sekarang saya syukurin gitu ya kan, berasa manisnya sampai sekarang itu adalah ketika di tahun keempat mendapatkan kesempatan buat haji gratis dari Kemenak Indonesia. Karena jumlah kami sedikit, kuotanya 10, 1:2 saja gitu, jumlah mahasiswanya ada 20 yang kelas tahun terakhir. Jadi kita dapat kesempatan buat berhaji itu persentasenya besar sekali. Sedangkan ketika dari Mesir, mereka mendapatkan kuota haji itu mahasiswanya 100 orang, lebih banyak. Kita cuma 10. Tapi kan mahasiswanya ada 5.000. 100 direbutin oleh 5.000. Sedangkan kita 10 direbutin, bukan direbutin ya. Ya dipilih dari 20 orang. Ini kan kesempatannya cuma ya 50% kita akan berangkat haji gitu kan. Masya Allah. Sampai sekarang ketika saya menjadi pembimbing haji dan umroh di Mihrab Kolbi, yang direkomendasikan juga oleh Ustadz Nasrullah sebelumnya gitu kan, Masya Allah sampai sekarang ya Allah ternyata permen manis itu sampai sekarang berasa gitu ya, dengan tadi ujian yang di awal dengan bungkusnya. Maka yakinlah ketika dapat bungkus permen, alhamdulillah bungkus permen nih gitu. Kalau bahasanya Ustadz Nasrullah, wow dahsyat. Bismillah ya. Baik, kita 10 menit lagi kira-kira selesai. Oke, Assalamualaikum. Kemarin dapat bungkus permen yang manis dan ternyata dapat ayat tentang cerita bahas tentang Nabi Musa. Saya baca terus menerus masih belum paham betul dapatnya ayat tersebut. Baik, untuk case by case nanti mungkin saya mohon izin by WA saja ya Bu ya. Baru sudah saya tuliskan di situ nomor HP saya 0812. Tapi ingat mohon izin tidak telepon, hanya BWA. Nanti saya balasnya ketika sedang dalam keadaan longgar. Saya kirimkan di komentar 0812 8333 8881. Baik, 3-nya 3 kali, 8-nya 3 kali. Oke, Ustadz saya kadang bisa nahan marah, kadang nggak kuat. Sampai ngeremnya harus pakem banget. Ya normal Bu. Yang penting adalah ada proses. Ketika kemarin marahnya saya banting piring, sekarang cuma banting sendok. Oh, ya banting juga sih, ya nggak apa banting sendok. Kan sendok nggak pecah, bisa diambil lagi, dikumpulin lagi. Habis itu besok kita ganti lagi pakai botol, tapi botolnya plastik. Kita siapin ketika marah. Puang!
Oke, mulai reda dikit-dikit. Setidaknya kerusakannya sudah mulai berkurang dikit. Besok-besok ketika marah lagi, terus gimana? Reda, reda, reda. Mungkin bahasa-bahasanya mungkin lebih lebih teratur, nadanya tidak terlalu meninggi sekali gitu ya. Agak-agak lebih mereda, mereda, mereda terus. Gitu. Allah alam bisawab, gitu ya. Oke, itu telepon sudah dituliskan oleh Mas Farhat. Terima kasih, Mas Farhat. Oke, Ustadz saya lagi dapat permennya, saya kembali lagi dengan suami tapi anak-anak saya belum pada setuju. Begitu Ustadz, saya harus begitu bagi Oke, alhamdulillah belum kembali dengan suami tapi anak-anak belum setuju. Baik, pastinya berproses Ibu. Silahkan, nggak apa-apa. Yang bismillah lah dimulai dengan sesuatu yang baik, kembali dengan suami. Nanti anak-anak mungkin bisa difahamkan selanjutnya. Pastikan tidak dipaksa. Tunjukkan saja ketika bapak, misalkan suami kumpul dengan ibu dalam kondisi yang anak-anak tidak merasa itu menjadi musibah baru. Misalkan nanti orang ayahnya punya kebiasaan yang nggak bagus itu terulang kembali. Nah, tampakkan di depan anak-anak bahwa ayahnya telah berubah. Misalkan ketika mungkin pasti kan menolaknya pasti ada alasan. Saya yakin pasti punya alasan. Diajak diskusi lah anak-anak, kenapa dan sebagainya. Nanti insya Allah bisa dapat solusi insya Allah. Dan disilahkan dikuatkan dengan garpu tala, mungkin bisa jadi ada amalan ayah atau ibu yang membuat anak-anak gak ridho. Kita coba bantu cek dari garpu tala. Oh alam biswab. Wow, keren sinyal Ustaz. Baik, 5 menit lagi. Iya, satu lagi. Eh, ilmu ini gitu ya, ingat ilmu ini tidak bisa digunakan dengan terburu-buru. Jika itu sudah terburu-buru berarti sudah mulai suudzon sama Allah. Allah nggak perhatikan saya, maka di situ kita sedang memperbesar perisai rizki. Ketika kita suudzon sama manusia saja itu udah dosa. Suudzon, inna ba'dadzoni ismun, sebagian dari dzon itu prasangka yang nggak bagus itu ismun, itu dosa. Apalagi kalau kita suudzon sama Allah, Allah nggak adil, Allah gini sebagainya. Maka hati-hati dengan itu. Ustaz, kok nggak berajaib-ajaib? Itu sudah mulai kita tanda-tanda itu nggak akan mungkin ajaib kalau itu masih tertera di dalam hati kita. Maka yuk kita perbaiki itu dulu. Semoga dengan ketika kita redoin gitu kan, masya Allah. Saya belajar dari Budiah, di sini ada Budiah insya Allah di salah satu CTMR kita. Itu belajar bagaimana meredoi dan memaafkan orang tua yang mungkin kurang baik gitu ya, atau orang-orang sekitar yang kurang baik. Maka yuk kita belajar di situ dan keajaibannya melimpah ruah. Masya Allah, mobil beliau keren gitu, sering. Dan beliau ajaibnya juga salah satu yang dilakukan adalah terumbu karang beliau jaga. Santri-santri itu bahagia sekali gitu kan, punya mesin cuci yang begitu keren, mewah, kiriman dari Budiah, kipas angin yang begitu menyejukkan. Wah, luar biasa. Dan tambahkan juga di sana ada terumbu karang. Oke, Ustadz boleh japri kemana? Ustadz silakan japri tadi di nomor itu. Ya, Ustadz. Oh ya, nomor WA-nya silakan. Baik. Mungkin ada lagi? Masih banyak. Oke, saya juga alhamdulillah lakukan garputal pas sakit mata, pipi merah, sakit kemarin. Dengan air garputal bisa sembuh tanpa operasi. Dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah membaik, akhirnya sembuh tanpa minum obat sama sekali, hanya minum air yang dibacakan ayat garputal. Ya, sepakat. Alhamdulillah. Ini juga kalau kekuatannya ditambahkan dengan Mas Raimoto, bapak-bapak atau ibu yang suka dengan tambahan ilmunya. Satu sebenarnya wa nazil ma fihi minal Qur'ani ma syifa. Telah kami turunkan di dalam Al-Qur'an itu ada syifa, obat. Silahkan bacakan itu jadi obat untuk hati kita dan untuk badan kita. Terus yang kedua, kalau misalkan secara penjelasan ilmiah, Mas Reimoto, seorang profesor dari Jepang gitu kan, bahwa sesungguhnya air itu dan tubuh kita mayoritas adalah terbentuk dari air. Ternyata dia merespon dari ucapan-ucapan di luar. Ketika diucapin air jelek, dia masya Allah hancur itu partikelnya. Tapi ketika diucapkan air, ya wah ente keren banget, terima kasih sebagainya, maka situ partikelnya masya Allah heksagonal bagus banget. Maka dari situ nanti bisa jadikan apa ya, secara ilmiahnya ketika kita bacakan garutala bagi tubuh kita, kita bacakan ayat-ayat Quran, ya Allah semoga jadi obat, semoga jadi obat. Dengan husnudon sama Allah jadi obat itu, insya Allah akan jadi obat. Ya, alhamdulillah. Tapi nanti silahkan di compare juga, kalau misalkan butuh masih bawa obat, ya nggak apa-apa juga. Tapi setidaknya dengan ayat-ayat tadi akan menambah percepatan di dalam pengobatan kita. Tapi kalau benar-benar tawakal benar-benar tanpa obat, ya udah Bismillah juga. Wallahu alam. Oke, terakhir ya.
Bu Marlinawati Lubis, Ustadz gimana cara taubat yang sungguh-sungguh? Saya dapat bungkus permen, mama saya dipanggil sholat 43 hari yang lalu, belum sempat membuat orang tua bahagia. Saya selalu merasa bersalah karena orang tua saya nggak mau dibawa ke rumah sehat, tapi tetap saya bawa. Baik, Bismillah Ibu. Untuk ajal itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tugas Ibu Marlina ketika membawa mama ke rumah sehat misalkan gitu ya, itu bagian dari ikhtiar dan saya pikir itu tidak salah. Misalkan itu kan bagian tanda cinta ibu kepada mama. Saya pikir sih tidak perlu merasa bersalah dengan hal ini gitu ya. Dan ini bagian dari ikhtiar gitu kan. Bahasanya Allah anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita mengeluhkan pengennya si mama sehat gitu. Tapi Allah ternyata pengen menyebut mama. Mama udah disiapkan misalkan syurga yang lebih indah, tempatnya lebih indah daripada dunia ini. Ketika kurang sehat itu kan hidup semua nggak enak ya, mau makan nggak enak, badan nggak enak. Ternyata oh punya rencana, oh pengen menempatkan tempat yang jauh lebih baik kepada mama kita. Maka ibu tidak perlu merasa bersalah, sudah ikhtiar maksimal. Kalaupun ingin menambah kebaikan, maka bayangkanlah hari ini mama sedang nungguin kiriman-kiriman pahala dari ibu ketika ibu tilawah. Mama biasanya ngajarin tilawah ibu itu juga pahalanya ngalir buat mama. Atau misalkan sedekah gitu kan, bersedekah untuk anak-anak yatim, anak-anak duafa, misalkan di pesantren ada pembangunan untuk wakaf, misalkan wakaf tanah, yuk kita ikut bagian di situ atas nama mama gitu kan, inspirasinya dari mama. Maka bismillah, itu yang sekarang sih ditunggu oleh mama orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Wah, jadi tidak perlu merasa bersalah yang berlebihan. Yuk kita tambahkan dengan ilmu terumbu karang, perbaiki itu, rawat hubungan kita dengan orang sekitar kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, perbaikinya dengan sedekah, dengan tilawah, dengan ruku dan sujud. Semoga pahala-pahala yang baik itu, yang inspirasinya dari orang tua kita, insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Dan mungkin mama kita sedang tersenyum bahagia. Masya Allah, terima kasih anak. Terima kasih Bu Marlina telah mengirimkan banyak pahala, mengirimkan banyak hadiah untuk mama dalam menunggu masuk syurga. Wallahualam bisawab, dan semoga orang-orang tua kita yang diberikan hari ini sudah meninggal, sudah dikuburkan semoga Allah lapangkan kuburnya dengan istighfar kita, dengan tobat-tobat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, menjadikan kita satu di antara anak-anak yang bisa berbakti mendoakan mereka dan menjadi orang yang menjadi wasilah meringankan beban-beban mereka ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Selanjutnya kita terus mendalami lagi ilmu wanita rezeki. Jurus ilmu wanita rezeki banyak. Garpu Tala salah satu di antara ilmu pamungkasnya. Garpu Tala terumbu karang perisai rezeki. Itu coba diperkuat terus gitu kan. Itu insya Allah nanti yang lain, insya Allah rezeki yang lain masya Allah melimpah ruah akan hadir pada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya kajian hari ini. Selanjutnya kita nanti praktekkan ilmu garpu talanya. Mungkin pekan depan nanti boleh sharing-sharing lagi sebelum kita ke materi baru. Dapat ilmu garpu tala apa, atau misalkan nanti butuh didiskusikan lebih detail, silahkan. Dan saya mungkin biasanya izin, kalau saya mungkin kurang sopan, izin ngejawabnya pakai VN ya, voice note. Karena kalau ngetik cukup panjang gitu ya. Jadi mohon izin ketika jawab mungkin pakai voice note. Dan kalaupun misalkan banyak ya kemungkinan ya ngantri. Kalau misalkan antrian kok lama, habis itu tenggelam tidak terbaca gitu ya, silakan Ibu tulis aja Ustadz gitu misalkan, ting atau tulis titik atau ping atau apa biar dia muncul lagi ke atas. Jadi gitu ya, mohon disabarin, sabar. Baik, itu saja mungkin disampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas kekhilafan dan tadi sinyal kurang bagus sebentar gitu ya. Semoga Bapak Ibu ridho dan Allah mudahkan kita menjadi manusia-manusia ajaib yang dicintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.